Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Pada hari ini Ibu akan meminta kepada kalian melakukan pembelajaran tentang debat atau mempelajari pelajaran tentang menyusun teks debat. Ya. Nah, pada saat ini kalian sudah menentukan kelompoknya, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan ini kepada moderator. Kepada moderator, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radika Akbar selaku moderator pada debat di siang hari ini. Di sini kita akan mengangkat judul tayangan televisi tentang tindakan kriminal dan kekerasan yang merusak karakter bangsa. Di sebelah kanan kita ada kelompok pro. Kepada kelompok pro. Baik, saya Kaila Dizia Pramiswari, notulen selaku dari kelompok pro. Saya Salsabila Aprilia. Saya Cuk Salsabila Aulia Haksani. Saya Maya Akila Lubis. Saya Nurmanila Daulay. Saya Tiara Sabila. Saya Biayasi. Saya Andini Aureliani. Saya Dara Zahira Daulay. Saya Mulasana Boris Sagala. Saya Muhammad Rizky Arazi. Saya Al-Khawarizmi. Saya Farul Naji Akbar. Saya Khalid Tegedi. Saya Farid Afah. Saya Abnan Tayyip Setion. Dan di sebelah kiri kita ada kelompok kontra. Kepada kelompok kontra disilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Tantuana sebagai notulen. Baik, saya Masya Adia. Saya Adinda Abiani. Saya Davina Nabila Nasution. Saya Devi Yasmin Nabila. Saya Abdul Ahmad Dani. Saya Kawari. Saya Royan Nurin Hasibuan. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad di Simatupang. Saya Muhammad Azal. Saya Alia Putri Kusumo. Ini Dan di tengah-tengah kita sudah hadir kelompok netral. Pada kelompok netral dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Rosa Sabira. Saya Fadil Rafiq. Saya Maman Nusyad. Banyak sekali tayangan kekerasan yang menimbulkan banyak masalah terhadap perilaku anak bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah juga membuat undang-undang untuk mengatasi tayangan kekerasan tersebut. Namun di Indonesia masih sulit diberlakukan undang-undang tersebut karena sering munculnya video tayangan dari negara-negara luar dan menyebabkan undang-undang tersebut susah untuk dilaksanakan. Semakin marak film-film mancanegara walaupun dalam negeri membuat sulitnya Indonesia menetapkan undang-undang tersebut. Lalu, bagaimanakah cara mengatasinya? Mari kita simak debat berikut ini. Ada kelompok pro dipersilakan untuk membuka sesi debat kali ini. Banyak tayangan televisi yang mengandung kekerasan di Indonesia, dan itu jika dibiarkan terus-menerus maka akan merusak karakter bangsa di negara itu. Merusak karakter. Menurut saya malah lebih bagus penontonnya jadi masuk ke dalam kehidupan nyata yang sebenarnya. Itu tidak boleh dibiarkan jika sudah terbawa dalam kehidupannya. Cara menanggulanginya pun sulit, bahkan justru itu yang tidak boleh dibiarkan, karena kalau kebawa ke dunia nyata akan susah untuk menanggulanginya. Baik, saya dari kelompok kontra akan menjawab. Dampak besar seperti apa maksudnya? Jadi menjawab, saya dari kelompok pro. Karena banyak sekali tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat dan saya rasa mereka sering melakukan hal yang seperti itu. Interupsi, menurut saya banyak yang kriminalitas di masyarakat yang terjadi di masyarakat itu bukan karena tayangan yang ditampilkan oleh televisinya, melainkan karena jiwa keras individu itu sendiri. Dan jiwa keras itu sendiri tidak akan keluar kalau nggak ada tekanan
Izin menjawab dari kelompok Pro. Dan tayangan itulah yang menyebabkan tekanan sehingga karakter buruk dari seorang itu muncul. Izin menjawab saya dari kelompok kontra. Saya rasa itu tidak menimbulkan tekanan. Kenapa yang dia tonton itu ya memang dia sukai, jadi lebih merasa senang melihatnya dibanding tertekan. Menjawab. Tapi sekarang ini sudah banyak tindakan kriminal yang menggunakan media tayangan televisi untuk mengetahui suatu teknik dalam melakukan tindakan kriminal. Kalau itu namanya bukan merusak karakter sih, tapi dia tuh memang karakternya aja yang udah rusak. Mungkin karena memang pengaruh dari bawaan dia di keluarganya, kehidupan di lingkungannya, atau mungkin bagaimana didikan dari orang tuanya gitu. Karena seperti yang kita tahu nggak pernah gitu ada orang yang ditanya kenapa dia melakukan kejahatan. Itu karena saya dulu sering menonton film kejahatan gitu, jadi saya ingin melakukannya. Izin menjawab saya dari kelompok Pro. Karakter yang rusak itu bukanlah hanya orang yang selalu melakukan tindakan kekerasan atau semacamnya, tapi orang yang bolos sekolah dan tidak mengerjakan PR itu juga termasuk karakter yang buruk. Dan hal tersebut lebih disebabkan karena sering menonton tayangan di televisi dan mempraktekannya dalam dunia nyata. Di buku sekolah juga disebutkan pendidikan karakter yang bertujuan untuk mengurangi masalah dan disebabkan karena alasan yang tadi. Izin. Saya dari kelompok kontra itu, tapi sekarang televisi ini sudah ada di mana-mana. Bahkan setiap rumah itu pasti memiliki televisi di zaman sekarang ini. Jadi setiap siswa itu pasti akan menontonnya. Bahkan tangan kekerasan pada saat ini tuh sudah menjadi hal yang biasa. Jadi acara televisi itu memang kebanyakan seperti itu. Tapi tidak semua siswa itu memiliki karakter yang buruk. Dia ada yang baik juga. Izin menjawab. Sifat orang itu tidak akan berubah dalam sekejap hanya setelah orang itu menonton. Itu tuh tidak pernah mungkin. Berarti merusakan watak sosial bukan dikarenakan televisi kan? Izin menjawab dari kelompok Pro. Orang yang baik tidak mungkin merubah karakternya dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan orang yang memiliki watak buruk di sekolahnya? Izin menjawab dari kelompok Pro. Hal itu karena orang tersebut memang dari dulunya begitu. Dan tayangan televisi juga ikut berubah. Berarti intinya karakter buruk itu bukan disebabkan dari tayangan kekerasan televisi. Jadi dia itu memang tertekan. Kalau memang tayangan kekerasan itu merusak televisi, kenapa pemerintah nggak ada penegasan gitu melalui undang-undang atau semacamnya? Tetapi sekarang sudah ada undang-undang yang menjelaskan tentang tayangan kekerasan. Izin menjawab dari kelompok kontra, tapi mengapa masih belum bisa diterapkan di Indonesia? Izin menjawab dari kelompok Pro, bukan belum bisa, tapi memang tidak ada waktu yang tepat untuk menerapkannya. Izin menjawab dari kelompok kontra, ya itu karena memang tayangan kekerasan di televisi itu masih dalam sepenuhnya bisa merusak karakter. Izin menjawab, bukan karena itu, tapi karena film-film yang ditayangkan dari mancanegara maupun dalam negeri yang ditayangkan di negara kita. Lalu sampai kapan tayangan kekerasan itu akan terus dilanjutkan sampai pemerintah tahu bahwa kekerasan itu bukanlah tayangan? Izin menjawab dari kelompok Pro, kami bukan pemerintah yang tahu segalanya tentang itu. Mungkin pemerintah sedang mencari waktu yang cepat untuk itu walaupun sudah begitu lama. Izin menjawab dari kelompok kontra. Lalu, mengapa ada pertanyaan tersebut? Apabila undang-undang masih belum bisa ditetapkan. Kami kembali kepada yang tadi. Timbulnya kekerasan sekarang ini bagi saya karakter pada zaman ini. Inilah penyebab timbulnya pernyataan tersebut. Izin menjawab. Walaupun sekarang banyak sekali karakter bangsa yang rusak, itu bukanlah sepenuhnya salah televisi. Karena ya mau bagaimana lagi? Karena memang itu adalah budaya barat. Kita sudah mengalami proses globalisasi gitu. Jadi ya budaya barat itu datang kepada kita. Lagi walaupun karakter yang rusak itu juga ya tergantung karakter diri masing-masing gitu. Gak sepenuhnya salah televisi, salah tayangan televisi yang mengandung kekerasan gitu. Ya pribadi masing-masing lah, tergantung bagaimana cara dia berpikir, cara dia bertindak, dan cara dia menanggapi dari adegan kekerasan tersebut. Izin menjawab, saya dari tim Pro.
yang memang benar. Tidak hanya sekejap saja seseorang itu bisa merubah kepribadiannya, tapi dengan seiring berjalannya waktu, ketika seseorang sering melihat video yang mengandung unsur kekerasan, lambat laun dia akan mengikutinya. Dari situlah mulai terbentuk kepribadiannya yang mana dia ingin mengikuti apa yang terjadi dan apa yang dia tonton. Walaupun memang benar, di sekolah kita sebagai seorang murid ini karakter kita dibentuk. Tapi bukan hanya sebatas itu. Jadi kelompok kami setuju kalau hal-hal kekerasan yang ditayangkan di TV itu dapat merusak moral anak bangsa. Walaupun tidak langsung merusak, tapi itu dapat merusak moral anak bangsa dengan perlahan-lahan. Dan kami kurang setuju dengan pendapat kontra yang mengatakan itu tergantung karakter masing-masing. Karena menurut pendapat kami, karakter itu dibentuk oleh lingkungannya. Bagaimana lingkungannya itu berkarakter, itu bisa menimbulkan karakter dirinya. Seperti contoh tadi, dia sering melihat atau menonton TV tayangan kekerasan. Pada awalnya, dia tidak terpengaruh melakukan hal itu. Tapi karena adanya tekanan yang ada di dalam dirinya, rasa ingin menyamai yang kekerasan yang ada di televisi itu, maka lambat laun dia akan mengikutinya. Pada kelompok kontra, jika ingin menjawab lagi dipersilahkan. Jadi gini, sesuai dengan yang kalian, seperti yang kalian bilang tadi, kalau gitu ya memang bukan 100% kesalahannya dari film yang mengandung kekerasan itu. Seperti yang kita tahu, film-film yang mengandung kekerasan itu biasanya ditayangkan, kalau di Indonesia itu ditayangkannya itu lebih dari jam 10 malam gitu. Jadi ya seharusnya anak-anak pada jam segitu itu udah tidur gitu. Kalau masih ada anak-anak yang menonton, berarti itu seharusnya itu pengawasan orang tua. Orang tua yang harus mengawasi bagaimana anak-anaknya berperilaku dan apa yang ditonton oleh anak-anak. Karena pada siang hari itu biasanya yang ditayangkan itu hanya kartun, tidak banyak mengandung adegan kekerasan. Saya dari kelompok pro. Menurut saya itu adalah suatu hal yang salah. Karena dari kita lihat pada siang hari banyak kartun-kartun yang menaikkan kekerasan juga, seperti apa ya? Tom and Jerry atau SpongeBob. Dan kita lihat di situ banyak kekerasan bahkan adegan-adegan sadis yang dapat merusak mental-mental anak-anak Indonesia ini. Nah, jadi itu sudah kelompok pro dan kontra sudah memberikan pendapat mereka. Nah, sekarang dipersilakan oleh kepada kelompok netral untuk memberikan pendapat kalian. Oke, saya selaku kelompok netral, salah satu anggota kelompok netral akan memberikan tanggapan mengenai apa yang kalian debat tadi. Salah dengan topik tindakan kriminal dan kekerasan yang merusak karakter pada bangsa. Menurut saya, pemuraan ini berasal dari lingkungan, televisi, dan orang tua yang acuh tak acuh membiarkan anak dalam membuat sesuatu yang banyak berdampak pada kehidupan nyata yang terbawa sampai dia dewasa. Tapi rusaknya perilaku seseorang bisa aja bukan karena itu, bisa aja orang tuanya tidak sempat untuk mengawasi dia dan lain-lain. Pengaruh lingkungan juga menjadi salah satu alasannya bisa rusaknya mentalnya, bisa rusaknya juga perilakunya. Dan juga di sekolah kadang teman-temannya yang merusaknya bukan juga itu. Kadang gurunya pun tidak ada yang peduli, yang akan mempedulikan perilaku dia di sekolah. TV mungkin menjadi salah satu pemicu rusaknya perilaku dia. Tapi TV juga tidak bisa disalahkan karena pemerintah juga harus ikut ambil bagian dalam mengawasi tontonan anak bangsa. Seperti tadi sebenarnya tidak hanya kekerasan, seperti tontonan yang tidak cukup umurnya, seperti tontonan percintaan dan lain-lain yang banyak di TV sekarang. Nah, peran pemerintah menurut saya salah satunya adalah menyaring lagi globalisasi dunia yang akan ditayangkan ke dalam negeri. Dan apa ya? Menurut saya sekian, saya akan serahkan kepada rekan saya yang lainnya. Tayangan televisi tentang tindak kriminal dan kekerasan merusak karakter bangsa.
Sebenarnya film itu memberikan dampak positif dan negatifnya. Jika kita salah mengambil makna dan arti maksud dari film-film tersebut, maka akan berdampak buruk bagi kita. Karena itu pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk menonton film sesuai umur. Dan ada juga yang namanya perkembangan zaman. Jadi tidak selalu film itu saja yang ditayangkan. Pasti akan banyak yang melakukan idenya untuk membuat film atau hal yang baru yang bisa menarik bangsa. Dan itu juga balik ke diri sendiri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dan juga dibutuhkan pengawasan orang tua yang lebih ketat dari biasanya. Sekian dari saya. Nah, jadi kesimpulannya adalah tayangan kekerasan di televisi itu emang dapat merusak karakter anak-anak bangsa. Tapi itu terjadi di saat anak tersebut merasa tertekan. Jadi di saat para anak itu merasa tertekan, jadi apa yang mereka lihat itu mereka akan melakukan dari apa yang mereka lihat itu. Nah, demikian kesimpulan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri debat pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.